Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Alusna dari mahasiswa D3 Teknik Informatika semester 4 jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan project Hero Router. Nah, sebelum kita membuat project tersebut, kita perlu mendownload atau menginstal beberapa aplikasi. Pertama itu aplikasi Visual Studio Code, kemudian aplikasi Git, kemudian aplikasi Android Studio, dan juga satunya perlu kita download yaitu Flutter. Nah, untuk mendownload aplikasi tersebut kita pergi ke website. Di sini saya sudah menyediakan beberapa link website yang bisa kalian akses untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi Git di sini kalian hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang ada di sini ya sampai selesai. Nah, kemudian untuk Android Studio di sini juga kalian perlu ikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk bagian step ke-6 ini kalian perlu membuat folder baru ya, folder kosong lah. Nah, di sini kalian cari folder yang kalian buat tersebut, lalu kalian pilih folder tersebut untuk menyimpan data dari Android Studio ini. Di sini saya sudah membuat folder untuk menyimpan data Android Studio. Di sini saya membuat folder yang bernama SDK. Nah, setelah kita masukkan ke folder SDK ini, kita install sampailah selesai mendownload semua data yang ada ini. Kemudian kita menginstal Flutter SDK. Nah, untuk mendownload Flutter ini kalian dapat pergi ke web resminya, yaitu di sini kita klik. Nah, di sini kalian pilih Android. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini biasanya pertama akan diklik ke sini ya. Nah, kalian pilih ini, download dan install. Nah, setelah itu pada langkah pertama ini kalian download ini, kalian klik. Setelah kalian download, ikuti langkah-langkah yang ada di website ini. Nah, setelah kita download, kita lakukan extract file zip. Nah, kita letakkan isi Flutter tersebut, isi dari file Flutter tersebut ke dalam folder yang telah kita buat sebelumnya. Di sini saya masukkan ke SDK. Nah, dapat dilihat sini adalah folder untuk Android Studio-nya, data Android Studio. Kemudian di sini untuk data Flutter. Setelah kita masukkan data Flutter tersebut, file Flutter ke dalam SDK, kita sesuaikan partnya. Di sini kita pergi ke environment variable. Nah, setelah kita ikut langkah ini, nah pada bagian ini kita pilih bagian part ini, kita klik edit. Setelah kita klik edit, kita klik new. Nah, setelah itu kita pergi ke folder kita, ke file export kita. Nah, pada folder ini kita klik, lalu klik bin. Nah, setelah itu pada bagian ini kita klik. Nah, untuk bagian ini kita copy paste. Nah, sini kita pastekan ke sini. Setelah kita paste sini, klik OK. Setelah itu kita cek untuk apakah data-data tersebut sudah komplit atau belum. Nah, untuk ngeceknya kita pergi ke command prompt.
kita pergi ke command prompt. Biasanya untuk mengecekkan ini membutuhkan waktu yang lama ya. Klik enter, kita ketik Flutter dokter dan kita enter. Kita tunggu beberapa menit. Di sini saya akan percepat nantinya. Nah, sekarang untuk proses pengecekan sudah selesai. Di sini untuk pengecekan router sudah berhasil, Android Studio juga sudah berhasil, dan juga VS Code-nya versi terbaru. Nah, untuk bagian yang bertanda X ini kita abaikan saja. Selanjutnya kita pergi ke Visual Studio Code-nya. Nah, pada bagian ini kita klik untuk extensionnya. Di sini kita perlu mendownload beberapa extension. Yang pertama itu kita download dot, klik dot. Nah, pada ini kalian download. Di sini kalian download, kemudian juga Flutter. Nah, ini juga harus kalian download ya. Sebelumnya juga kalian harus download untuk JDK Java-nya, karena sebelumnya saya sudah download Java tersebut, jadi saya skip. Nah, di sini untuk membuat project tersebut kita tekan pada keyboard kita Ctrl plus Shift P. Nah, di sini kita ketikkan Flutter. Nah, pada pilihan ini ada tiga pilihan ya. Di sini kita pilih New Project. Setelah itu pada bagian ini kita pilih Application ya. Kita tunggu. Nah, di sini kita dilarikan ke File Explorer. Nah, di sini kita pilih untuk menyimpan projectnya di mana ya. Di sini saya menyimpan projectnya di ppm. Setelah itu kita buat nama project tersebut. Nah, untuk nama project ini kita gunakan Snackcase ya. Sini saya kasih nama Ihsan Al Tutor. Klik enter. Nah, di sini kita tunggu. Sini masih melakukan proses instalasi karena membutuhkan waktu. Ini saya akan percepat ya. Nah, pada proses ini di sini sistem akan mencari untuk source dotnya. Di sini dia akan running untuk template aplikasi Androidnya. Di sini kita tunggu saja untuk beberapa waktu. Di sini sedang membuat project. Nah, pada bagian ini kita klik saja main dotnya. Di sini jangan kita kacau terlebih dahulu, kita selesaikan untuk runningnya ya, agar komplit. Jika kita kacau nantinya akan error. Nah, di sini terdapat keterangan
your Flutter project is ready. Di sini untuk merunning terdapat 3 metode, yaitu langsung dengan Android Studio-nya, atau kita bisa menggunakan emulator. Untuk emulator kita perlu download di website, banyak ya untuk emulator ini, beberapa jenis seperti Flyers. Nah, itu untuk emulatornya juga sangat berat untuk menjalankannya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa menjalankan melalui perangkat Android perangkat kita, melalui kabel data ya, melalui opsi pengembang di perangkat Android. Nah, di sini akan saya ubah untuk template aplikasinya. Di sini saya telah menyiapkan untuk kode program template baru. Sini saya copy, saya paste ke sini, lalu save. Nah, untuk langkah selanjutnya sini saya memilih metode untuk melalui perangkat Android ya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk bagaimana mengaktifkan opsi pengembang di HP kita. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP kita. Baiklah, kita masuk saja ke pengaturan HP kita, klik pengaturan, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada settingan tentang perangkat. Nah, kita klik saja. Nah, setelah kita klik sini, kita scroll ke bawah, muncullah versi. Kita pilih saja versi yang ini, bukan versi Android ya, versi yang biasa saja. Kemudian kita klik, kemudian sini muncul beberapa part yang di dalamnya. Di sini pada nomor kompilasi kita ketuk sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sini kita dimintakan untuk masukkan kata sandi ya. Masukkan saja. Nah, sini ada pengetahuan Anda kini di mode pengembang. Berarti opsi pengembang sudah diaktifkan. Kita back sini. Nah, kemudian kita cari pengaturan tambahan ini ya. Klik saja. Nah, pada pengaturan tambahan ini kita cari yang namanya opsi developer. Ini dia, atau opsi pengembang. Klik saja. Kemudian kita scroll bawah lagi. Nah, di sini ada yang namanya debugging USB. Ini kita aktifkan. Nah, untuk di HP ini sebelumnya kita perlu aktifkan WiFi ya. Nah, sini saya aktifkan proses debug kabel, mode debug saat WiFi terhubung. Nah, sini kita aktifkan. Nah, sini kita dimintakan untuk mengizinkan proses debug kabel di perangkat ini. Kita izinkan saja. Nah, selanjutnya kita hubungkan kabel USB kita dari laptop ke handphone kita ya. Sini saya sambungkan ya. Kita tunggu. Nah, di sini saya pilih penambatan USB. Nah, di sini ada notifikasi bahwa untuk izinkan debugging USB. Apakah kita mengizinkan untuk debugging USB? Sini saya izinkan. Nah, selesai ya untuk proses mengaktifkan opsi pengembang dan debugging USB-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke project kita ya. Untuk menyambungkan device, di sini saya sudah tersambung sebelumnya. Cara untuk menyambungkannya, kita tekan di keyboard kita Ctrl plus Shift plus P. Nah, pada pilihan ini kita pilih saja untuk Flutter select device. Nah,
biasanya sebelum kita pertama kali kita buat, dia akan add device ke Windows ini. Jadi kita perlu select device kita ke HP kita, yaitu sini HP kita RMX 3501. Kita pilih saja. Setelah kita menghubungkan ke HP kita running saja untuk project ini. Kita tekan F5 ya di keyboard kita. Nah, di sini terdapat keterangan project sedang melakukan starting debug session. Kita tunggu beberapa waktu. Untuk proses ini cukup lama ya, karena membutuhkan jaringan juga data yang bisa saja ratusan MB ya. Di sini sudah masuk ke fase Flutter launching ya. Kita tunggu sampai dia membaca SDK-nya ya. Nah, di sini sudah masuk ke fase Flutter running Gradle text assembly debug. Di sini akan muncul fase terakhir, nantinya akan muncul di HP kita ya. Kita tunggu saja. Nah, di sini teman-teman, untuk prosesnya sudah selesai dan kita akan melihat di HP kita. Di sini untuk keterangannya will debug connecting to service. Di sini menyatakan bahwa project telah di running dengan sukses. Nah, kita lihat di sini pada HP saya muncullah aplikasi Androidnya, aplikasi Hello World Travel F. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang tutorial yang bisa saya kasih untuk project Hello Flutter, dimana cukup lama ya prosesnya untuk mendownload dari datanya, merunningnya, kemudian memasang aplikasi-aplikasi sebelum kita membuat project Hello Flutter ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.